Hai semua, selamat datang dalam video ini. Sebelum kami menceritakan tentang aplikasi kita, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah kelompok 1 kelas pemrograman berorientasi objek B. Tim kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Ivan Budianto, dengan NIM 192410103035, dan teman saya, Fahri Habibillah An-Naufal dengan NIM 192410103076. Sebelum kita memulai presentasi kami ingin memflorkan terlebih dahulu latar belakang dari judul tema ini. Pernahkah Anda berpikir, apakah kesulitan dalam sebuah toko kelontong? Dengan lebih dari 100 transaksi terjadi dalam setiap harinya, belum lagi tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan hal lainnya, pemilik tentu akan merasa lelah apabila dia harus melakukan arsip transaksi di saat yang sama. Akibat dari keterbatasan kemampuan manusia ini, arsip transaksi menjadi terbengkalai. Pemilik toko hanya menjalankan usaha saja tanpa mengetahui untung atau rugi dari toko tersebut. Hingga lama-kelamaan menjadi kesusahan dalam membeli barang untuk dijual lagi. Karena tidak mengetahui seberapa besar penerimaan, seberapa besar pengeluaran, dan seberapa uang yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan pribadi dari pemilik. Bahkan, lama-kelamaan pemilik juga tidak akan mengetahui apa saja barang yang tersisa dalam gudangnya. Akhirnya, pemilik toko hanya akan berjalan tanpa arah yang jelas, dan pada suatu saat, pemilik tidak mengetahui lagi kemana uang itu digunakan, kemana habisnya uang, dan berapa pendapatan yang ia dapatkan pada tahun tersebut. Maka dari itu, sebagai solusi dari permasalahan ini, kami membuat sebuah aplikasi berupa gerai. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat membuat pencatatan transaksi dan pencatatan barang di gudang, sehingga dengan user menginputkan barang yang dimiliki terlebih dahulu, user dapat menggunakan fitur pencatatan transaksi dan pencatatan barang di gudang. Melalui penggunaan kedua fitur ini, kita dapat melakukan pencatatan secara digital melalui komputer atau laptop saat transaksi, sehingga ketika transaksi berjalan, pemilik toko atau kasir dapat memasukkan data barang apa saja yang telah berkurang, barang apa saja yang telah dibeli hari ini, beberapa pemasukan dan pengeluaran yang didapat, hingga pemasukan bersihnya. Dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi ini, pemilik usaha tidak perlu lagi mengalami kebingungan saat ingin mengetahui data-data mengenai usaha yang dijalankan. Demikian adalah latar belakang dari alasan pemilihan topik kami, yaitu pembuatan aplikasi gerai. Aplikasi ini memiliki 2 sasaran. Yang pertama adalah pemilik toko kelontong itu sendiri yang akan berperan sebagai admin dalam aplikasi gerai. Dan yang kedua adalah kasir dari toko kelontong tersebut. Hal ini didasarkan kepada fakta di mana keduanya adalah pusat pengontrol keuangan dalam sebuah toko kelontong. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terdapat 2 macam tingkatan dalam aplikasi ini, yaitu admin dan kasir. Berikut adalah hal yang dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna. Pertama, admin. Admin dapat menambahkan data. Data yang dimaksud di sini adalah data barang, data gudang, ataupun melakukan restock barang. Dengan dipandu oleh sistem, admin dapat memasukkan data yang diinginkan ke dalam sistem untuk mempermudah admin dalam melihat stok barang, barang yang terjual, serta harga jual dan beli dari sebuah barang. Admin juga dapat melihat data yang ada. Data yang dimaksud di sini adalah data barang, data gudang, dan data transaksi. Dengan memilih menu yang diinginkan, admin dapat memilih data yang ingin dilihat. Yang ketiga, dan merupakan fitur paling penting dari aplikasi ini, adalah admin dapat menambah data transaksi ataupun melihat riwayat transaksi yang terjadi berdasarkan ID transaksi. Ini adalah fitur utama dalam aplikasi ini, di mana kita dapat mencari dan mengetahui apa saja barang yang telah terjual dalam aplikasi ini dan apa saja barang yang tersisa, serta mengetahui pendapatan dan untung rugi dalam berbisnis. Pengguna kedua dalam aplikasi gerai adalah kasir, di mana kasir berbeda dengan admin. Kasir tidak dapat menambahkan data, sehingga apa yang dapat kasir lakukan, terdapat 2 hal yang dapat dilakukan oleh kasir. Yang pertama, kasir dapat melihat data barang yang ada beserta stok dan harganya, menampilkan ID gudang dan alamatnya,
dan mencari data barang berdasarkan nama atau kategori, dan mengurutkan harga barang. Hal ini akan memudahkan kasir dalam mengetahui apa saja barang yang masih ada pada gudang. Fitur kedua dari kasir adalah menambah data transaksi ataupun melihat riwayat transaksi yang terjadi berdasarkan ID transaksinya. Bagi kasir, fitur ini dapat digunakan untuk menyelidiki atau memantau apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan transaksi, sehingga hal ini tidak akan merugikan pemilik toko. Demikian adalah penjelasan fitur yang ada serta ruang lingkup dalam aplikasi Gerai. Yuk lanjut ke segmen berikutnya, yaitu desain sistem dari aplikasi Gerai. Yang pertama adalah gambaran umum sistem. Sebelum dapat menggunakan fitur yang terdapat dalam aplikasi kami, pengguna harus melewati halaman login terlebih dahulu. Pengguna dapat melakukan login dengan memasukkan kombinasi username dan password yang telah dimiliki sebelumnya. Setelah masuk ke dalam sistem akan memberikan pilihan menu sebagai panduan pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Pengguna dapat memasukkan angka untuk memilih fitur yang akan digunakan. Akan terdapat panduan untuk menggunakan fitur-fitur yang ada. Maka dari itu, untuk masuk ke dalam sebuah fitur, perlu memasukkan angka-angka yang dibutuhkan terlebih dahulu. Untuk menambah kenyamanan pelanggan, terdapat fitur untuk kembali. Sehingga apabila pengguna memasukkan menu yang salah, pengguna dapat kembali ke menu sebelumnya. Itu adalah gambaran umum sistem aplikasi ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ke poin berikutnya, yaitu bisnis proses model dan notasi, serta diagram objek dari aplikasi Gerai. Bisnis proses model dan notasi. Proses login. Pada proses ini terdapat dua alur, yakni untuk admin dan untuk kasir. Keduanya mirip. Yang pertama perlu memilih menu login sesuai dengan pilihan mereka baik user maupun admin. Perlu sistem akan meminta inputan username dan password. Lalu sistem akan mengambil data dari database berdasarkan data yang diinputkan. Jika username dan password tersebut valid, maka pengguna berhak untuk mengakses menu, baik menu admin maupun menu kasir. Proses menambahkan data barang. Proses ini hanya ada bagi admin. Jadi setelah masuk ke menu admin, kemudian memilih menu tambah data, lalu memilih tambah data barang, sistem akan meminta inputan detail-detail untuk diinputkan, yaitu mulai dari nama barang, stok yang tersedia, harga jual, harga beli, ID gudang penyimpanan, dan data detail yang lainnya. Setelah data detail diinputkan, data tersebut akan dimasukkan ke dalam database. Setelah itu sistem akan menanyakan akankah menambahkan data lagi atau selesai. Jika menambahkan data lagi, maka proses sebelumnya akan diulang. Jika tidak, maka proses di menu ini akan selesai. Lalu menambahkan data gudang. Sama seperti menambahkan data barang, proses ini hanya dimiliki oleh admin. Itu setelah memilih menu menambahkan data, lalu memilih menu lagi menambahkan data gudang, sistem akan meminta inputan, yaitu inputan detail gudang. Setelah itu, data akan dimasukkan ke dalam database, lalu sistem akan menanyakan akankah ada data yang ingin ditambahkan lagi. Jika iya, maka ulangi proses sebelumnya. Jika tidak, maka proses ini selesai. Lalu proses menambahkan data transaksi. Pertama, proses ini tersedia untuk baik admin maupun kasir. Yaitu setelah masuk menu utama, lalu memilih menu menambahkan data, lalu memilih lagi menu menambahkan data transaksi, sistem akan menanyakan detail-detail yang perlu diinputkan, yaitu ID barang yang akan dibeli, stok yang jumlah atau yang ingin dibeli. Setelah itu, sistem akan memberikan pertanyaan, akankah akan melanjutkan transaksi? Jika lanjut, maka akan menambahkan data lagi. Sampai ketika tampil pertanyaan tambah data lagi, user memilih tidak, maka program akan mencetak struk dan menyimpan data transaksi ke dalam database. Lalu proses melihat data barang. Admin ataupun kasir dapat melihat data barang dengan cara memilih menu lihat, kemudian memilih lagi menu melihat data barang. Lalu sistem akan menampilkan seluruh barang yang dimiliki dan detail dari barangnya, baik ID barang, nama barang, stok yang tersedia, harga jual, harga beli, ID gudang penyimpanan, dan detail barang lainnya. Lalu proses melihat data transaksi. Sama seperti proses sebelumnya, alur ini dimiliki baik kasir maupun admin. Admin atau kasir perlu memilih menu lihat, kemudian lihat data transaksi. Setelah itu, maka sistem akan menampilkan detail dari seluruh transaksi, mulai dari ID transaksi, ID dari user yang melakukan transaksi, dan tanggal transaksi. Lalu sistem akan meminta inputan agar user dapat melihat detail dari ID transaksi yang dipilih. Jadi pengguna dapat memasukkan ID, lalu dari ID transaksi tersebut akan diberikan detail yang lebih.
Lalu logout. Baik admin maupun user dapat melakukan logout. Ketika dalam menu utama, maka ketika logout dipilih, maka halaman login kembali yang akan ditampilkan. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai objek diagram, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelas-kelas apa saja yang terdapat dalam aplikasi Gerai. Yang pertama terdapat kelas Database Connect. Kelas ini adalah kelas yang berfungsi untuk sebagai pintu jalur yang berhubungan terhadap database, baik itu penulisan data ataupun pengembalian data. Lalu terdapat kelas model. Kelas model ini berfungsi untuk menghubungkan antara alur utama dan kelas database tadi. Kemudian ada kelas Login Controller. Kelas Login Controller ini berfungsi untuk mengatur dan menampilkan menu login baik admin maupun user dan mengarahkannya ke menu selanjutnya. Lalu terdapat menu controller yang di sini merupakan parent bagi kelas admin maupun user. Di sini mendapat menu-menu yang ditampilkan terdapat pada kelas ini. Nah, sedangkan kelas admin yang merupakan turunan dari kelas controller memiliki menu yang hampir mirip, tapi dia meng-override main menunya karena tentu admin kasir akan berbeda, sedangkan kelas kasir serupa dengan kelas admin merupakan turunan dari kelas controller. Sehingga semua main menu atau main menu yang ditampilkan antara kasir dan admin itu berbeda. Diagram objek pada aplikasi Gerai menerapkan sistem MVC yaitu Model View Control. Namun dikarenakan project kali ini berupa CLI, maka bagian view digabung dengan controller. Jadi kalau output akan ditampilkan menggunakan controller. Di dalam diagram ini terdapat objek yang digunakan dalam aplikasi ini terdapat objek main model yang di sana dia akan memerlukan main controller. Juga memiliki akan menciptakan objek yaitu receive header, time storage, header data, payment, logout user, item data, dan logout ID. Lalu dari main control tadi, misalkan bisa mendapatkan item yang ingin diinputkan baru ke dalam database akan ditampung ke dalam list add item answer. Lalu main control sendiri nanti terdapat akan menciptakan objek kasir maupun admin. Baik, saya akan mendemokan bagaimana aplikasi Gerai akan berjalan. Pertama, kita perlu mengeran py-control.py, lalu kita menekan enter. Setelah kita ditampilkan menu dari aplikasi Gerai ini, kita akan disodorkan menu login. Terdapat dua macam menu login. Yang pertama admin, yang kedua kasir. Pertama kali saya akan mencoba admin, maka saya akan memilih satu. Maka kita akan disuruh untuk memasukkan username dan password. Pertama saya akan memasukkan username saya, yaitu admin. Dan saya akan memasukkan password saya, yaitu admin123. Lalu, saya akan disodorkan menu utama. Terdapat 5 pilihan menu, yaitu tambah data, lihat data, tambah atau lihat riwayat transaksi, berhenti, dan logout. Untuk pertama kali, saya akan mencoba memilih satu. Maka, saya akan disodorkan menu-menu tambah yang terdapat pada sistem ini, yaitu tambah data barang, tambah data gudang, dan tambah stok barang atau meristok barang. Saya akan mencoba untuk menambahkan data barang. Nah, untuk menambahkan data barang, saya perlu memasukkan nama barang. Saya akan mencoba beras merek 2 anak. 2 batu gitu mungkin ya. Kategori barang sembako. Harga beli barang 10.000, 11.000. Harga jual barang 12.000. Lalu stok yang tersedia adalah 150 kg dan ID gudang penyimpanan adalah ID 1. Lalu akan muncul notifikasi bahwa barang telah sukses ditambahkan. Sekarang kita akan mencoba menu kedua, yaitu tambah data gudang. Saya akan diminta untuk memasukkan alamat gudang baru. Saya akan memasukkan Jalan Sriwijaya Jember. Lalu akan muncul notifikasi bahwa gudang telah sukses ditambahkan. Sekarang kita akan mencoba menu yang berikutnya, yaitu tambah stok barang atau meristok barang. Akan ditampilkan produk-produk yang ada dalam aplikasi Gerai ini. Saya akan mencoba untuk meristok nomor 9 yang telah kita tambah barusan. Saya akan meristok sejumlah 50 kg. Maka akan saya inputkan 50 di sini. Lalu akan muncul notifikasi bahwa penambahan telah sukses dilakukan. Semua menu tambah telah kita coba. Sekarang kita akan coba kembali ke menu utama dengan menekan 4.
Sekarang kita akan mencoba untuk melihat data yang ada di dalam database. Kita tekan 2. Akan muncul 5 menu lagi. Yang pertama tampilkan data barang, yang kedua tampilkan data gudang, yang ketiga cari data barang berdasarkan nama atau kategori barang, 4 urutkan data barang berdasarkan harga terbesar, dan yang terakhir adalah kembali ke menu utama. Yang pertama, tampilkan data barang. Maka sistem akan menampilkan seluruh barang yang ada pada database. Yang kedua adalah tampilkan data gudang. Maka sistem akan menampilkan gudang dan alamat gudang yang ada, yaitu warehouse ID dan warehouse address. Maka akan ditampilkan data-data seperti pada layar. Yang ketiga, cari data barang berdasarkan nama atau kategori barang. Mari kita coba. Kita akan diberi pilihan lagi untuk masukkan nama barang atau kategori barang. Saya akan coba tekan 1. Saya akan coba memasukkan sembako. Maka semua kategori yang bersifat sembako akan ditampilkan, seperti beras dan minyak yang telah saya tambahkan sebelumnya pada database. Kita akan coba kembali ke menu utama. Lalu kita akan mengurutkan data barang berdasarkan harga terbesar dengan fitur nomor 4. Maka harga barang akan diurutkan berdasarkan harga jual atau unit sale price yang paling tinggi, yaitu minyak bimoli 2 liter seharga 25.000. Itu adalah seluruh fitur untuk melihat barang. Sekarang kita akan kembali ke menu utama lagi dengan menekan 5. Nah, saya belum mencontohkan apabila user salah inputan. Saya akan mencoba apabila user salah input dan user tidak sengaja menekan nomor 9 gitu mungkin. Lalu akan muncul notifikasi bahwa pilihan tidak tersedia, mohon input lagi. Demikian adalah percobaan untuk fitur tambah data dan lihat data dalam aplikasi Gerai. Sekarang kita akan menuju ke fitur besar berikutnya, yaitu tambah atau lihat riwayat transaksi yang menjadi fitur utama dalam aplikasi ini. Kita akan coba tekan 3. Maka kita akan disodorkan menu berupa buat transaksi baru, lihat riwayat transaksi, dan kembali ke menu utama. Pertama-tama kita coba tekan 2 untuk melihat riwayat transaksi terlebih dahulu. Maka akan disodorkan beberapa ID transaksi, tanggal transaksi, dan ID kasir yang bertugas pada saat itu. Kita akan coba tekan 1, di mana 1 adalah transaksi pertama yang kita lakukan. Maka akan disodorkan detail transaksi. Maka akan disodorkan detail-detail transaksi seperti nomor, nama barang, jumlah beli, dan total harga keseluruhan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa user atau customer dulu membeli 3 macam item tersebut dengan total sebagai berikut. Sekarang kita akan coba untuk membuat transaksi baru. Kita tekan 1. Maka akan muncul menu atau tampilan berupa produk-produk yang ada dalam aplikasi Gerai dan kita diminta untuk memasukkan ID barang yang kita inginkan atau ingin tambahkan ke dalam cart. Saya akan mencoba untuk memasukkan ID barang 1. Lalu jumlah barang yang saya ingin beli yaitu 10. Akan terdapat notifikasi bahwa barang berhasil ditambahkan dan kita disuruh untuk melanjutkan transaksi atau tidak. Saya akan mencoba untuk tidak dan ngeprint struk. Maka akan terdapat total bayar Rp 120.000 dengan barang yang telah kita inputkan tadi, yaitu barang dengan ID 1 dengan total 120.000. Akan muncul notifikasi sukses dan print sukses. Saya akan coba untuk kembali ke menu utama, dan demikian adalah menu utama dari aplikasi Gerai. Sekarang saya akan coba untuk logout dan mencoba untuk fitur kasirnya. Maka akan terdapat notifikasi bahwa Anda telah sukses melakukan logout. Dan kita akan disodorkan halaman login lagi. Kita akan mencoba untuk login menggunakan kasir dengan menekan nomor 2. Kita akan memasukkan username sama seperti tadi. Lalu, terdapat perbedaan menu, di mana hanya terdapat 4 menu dan 2 menu utama, yaitu lihat data dan tambah atau lihat riwayat transaksi. Di mana selain ini,
Semuanya sama seperti admin tadi. Saya akan berhenti mendemokan di sini saja, dan kita akan kembali ke slide presentasi kesimpulan. Oke, setelah selesai demo dari aplikasi Gerai, sekarang kita kembali menuju slide penutup dari aplikasi kita. Aplikasi Gerai memecahkan masalah-masalah yang ada pada sebuah toko kelontong dengan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini. Dengan menggunakan aplikasi Gerai dalam sebuah toko kelontong, pemilik dapat melakukan pencatatan transaksi dengan lebih efisien dan rapi. Fitur pencatatan riwayat transaksi juga dapat dimanfaatkan apabila terdapat komplain dari pembeli mengenai barang yang dibeli atau tercatat. Melalui pencatatan riwayat transaksi ini, pemilik toko dapat memantau transaksi yang dilakukan oleh kasir dan melihat kesalahan yang terjadi, apakah benar terjadi atau tidak. Secara keseluruhan, aplikasi ini dapat menjadi solusi dari masalah toko kelontong yang meliputi kesulitan dalam pencatatan transaksi, kesulitan dalam mengetahui stok barang yang ada pada gudang, mengetahui di mana saja alamat gudang dari toko kelontong, dan barang yang ada di sana, serta mempermudah pengelolaan stok barang yang ada. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan selama presentasi berlangsung.